Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ulama wal fudala a'izza yang sangat saya hormati, beliau yang mulia Bapak Dr. Kiai Haji M. Afif Zamroni LC selaku Ketua Tim Penguji, sekaligus beliau sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Kiai Abdul Halim. Yang saya hormati penguji utama, beliau yang mulia Bapak Profesor Dr. Kiai Baharuddin MPDI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Eng Haji Fadli Usman STMT. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Zakaria MPDI. Yang saya hormati Bapak Dr. Maulana Nur Khalis LCMA, Sekretaris juga Tim Penguji. Yang saya hormati promotor saya, beliau yang mulia Bapak Profesor Dr. Kiai Husin Asis MA. Yang saya hormati Sekretaris, yang saya hormati co-promotor Bapak Dr. Rahmat MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan panjangipun oleh Allah diberi barokah umur, diberi barokah ilmu, serta diberi barokah rezekinya. Semoga Allah memberikan semua apa yang dilakukan menjadi amal jariah fiti dunya wal akhirah. Sebelum kita lanjutkan, mohon izin Bapak, yang pertama saya memberikan izin Fatihah kepada Syekh kita, pendiri NU, yaitu Haji Abdul Halim rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan beliau dengan barokah sabab ilmunya di alam sana oleh Allah diberi keberkahan, diberi kenikmatan, dan mudah-mudahan juga para keturunannya oleh Allah diberi kesyukuran hidup fitih dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk menghilangkan rasa nervous, saya baca pantun dulu Bapak. Apunten. Satu saja. Mandi di sungai, bajunya basah. Singgah sebentar di warung barokah. Universitas Kiai Abdul Halim, pengukir sejarah, pewaris ulama NU yang penuh barokah. Alhamdulillah, satu saja pengantarnya. Insya Allah kalau sukses saya tambahkan yang lainnya. Ngapunten kayak saya masih terngiang-ngiang ketika panjenengan menyampaikan bongkar ganti. Alhamdulillah sudah diganti total Pak. Alhamdulillah, ini barokahnya juga dari Pak Yai Zakaria. Alhamdulillah, syukurillah diberi waktu sekitar 10 menit. Yang pertama, kami mengangkat suatu judul yang disertasi saya. Insya Allah saya ada orangnya di sini. Ketika saya makan di warung RI, ketemu sama Bapak Mas Suki, salah satu dosen STI Ma'arif. Beliau langsung ke sini mendaftar ujian proposal. Saya kualifikasi enggak. Pada saat itu bulan Ramadan tanggal 23, saya masih ingat. Sejak itu niat saya baru nyambung ke UAS ini, Universitas Abdul Halim ini, karena saya sudah 5 tahun. Tapi barokah Ramadan, Allah berikan kekuatan. Ini tidak pantas saya kayaknya berdiri di tempat ini tanpa pertolongan Allah. Betul-betul ini adalah hadza min fadli Rabbi. Ini betul-betul pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah mustahil saya dapat berdiri di tempat ini. Apalagi dengan hanya umur sudah masuk ya tua sedikit daripada yang lain ini, sudah 60 tahun Pak. Jadi kurang 1 bulan, 32 hari lagi saya pensiun. Kayaknya sudah tidak level untuk ujian ini. Tapi bagi saya ilmu tidak ada tanpa batas. Maka dari itu saya usaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan.
Disertasi ini judul sudah lama, kurang lebih 2 tahun, dan akhirnya kita paskan untuk minta bimbingan sama Pak Ahmad. Muncullah ini digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam meningkatkan prestasi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri sewilayah kerja Madura. Setelah kita dapat, maka kita berpikir secara filosofis. Pertama kita mengkaji secara ontologi dari judul tersebut, maka melahirkan suatu konsep bagaimana mensukseskan digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis itu. Maka konsep secara ontologis melahirkan suatu pertanyaan, bagaimana konsep digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri Madura. Ini utamanya kita ajukan kepada seluruh kepala-kepala madrasah yang ada di Aliyah Madura. Nah, ini loh, Madura itu negerinya hanya ada 5. Pamekasan itu ada 2. Maka kita ambil 1, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sampang, sama Sumeneb. Dan itu menjadi lokus dari penelitian kami. Nah, setelah konsep ini, di dalamnya kita bicarakan beberapa hal, banyak hal. Gimana untuk merubah mindset suatu madrasah, itu berangkat dari kepala sekolahnya, kepala madrasahnya. Maka kepala madrasah harus punya konsep. Kayak apa? Digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis yang sana apa? Jika mau menjadi baik dan tidaknya ada orang konsep sebagai seorang kepala madrasah, di situ akan melahirkan suatu kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian yang kedua kita bicara secara filosofi, yang kedua secara epistemologis. Jadi dari ontologi, aksiologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, setelah itu melahirkan bagaimana cara. Di situ akan lahir suatu konsep yang kedua, implementasi pelaksanaan kegiatan digitalisasi dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian aksiologinya adalah dampak dan kendala yang ada di Madrasah Aliyah di sewilayah kerja di Madura itu. Kemudian kami ada suatu ingin mempertegas, maka dibutuhkan definisi istilah. Sudah ada batasan-batasannya. Apa digitalisasi yang dimaksud, apa prestasi Al-Quran Hadis yang dimaksud, apakah itu implementasinya, apa sudah ada yang ada di batasan istilah yang membatasi ruang lingkup dari kegiatan kita. Kemudian kita berpikir untuk mencapai tujuan yang kita target, yang diinginkan, kita menggunakan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Dari kualitatif itu kita tarik suatu pendekatan analisisnya menggunakan studi kasus. Karena banyak kasus yang ada di dalamnya, baik terkait dengan yang ada di Madrasah Aliyah di Sumeneb, kemudian Pamekasan, kemudian juga di Sampang dan Bangkalan. Maka di situ melahirkan multi kasus kan, dengan konsep yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di implementasi juga ada yang berbeda. Itu dampak dan kendalanya yang berbeda. Maka untuk mempertegas ini kita bagi 2 sesi untuk penelitian kami. Yang pertama berupa library research, yang kedua field research. Yang library research itu studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini melahirkan beberapa hal. Di antaranya adalah kita melihat kajian secara teoritis. Maka di situ akan melahirkan beberapa tinjauan-tinjauan teoritis, teori-teori pembelajaran di abad 21. Di situ ada kognitivisme, ada konstruktivisme, ada sibernetik, ada juga humanistik, ada juga yang namanya behavioristik, ada 6. Dan di situ kita tarik menjadi suatu grand theory dalam studi teori ini adalah ada grand theory dalam pelaksanaan, yaitu konstruktivisme. Sedangkan dalam middle teorinya ada digitalisasi pembelajaran, kemudian upgrade teorinya adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis. Disitulah kita masuk menjadi analisa temuan-temuan yang ada di lapangan. Kemudian sisi yang lain dari segi field research, di situ kami akan melaksanakan penelitian di lapangan, pendekatan ke lapangan, karena ini tadinya adalah studi kasus yang otomatis ini adalah kualitatif, maka di dalamnya butuh 2 data, sifatnya primer dan juga sifatnya sekunder. Yang sifatnya primer adalah temuan-temuan ketika kita melaksanakan kegiatan penelitian, baik itu yang berada ketika wawancara maupun ketika kita observasi.
Tentunya antara kedua-duanya saling keterkaitan. Setelah kita lakukan observasi di lapangan, baik kegiatan dengan siswa, dengan guru pembelajarannya, bagi dengan pembiasaannya setiap hari kita lakukan, insya Allah dari masing-masing fokus tidak kurang dari 1 minggu kami berada di lokasi tersebut secara bergantian. Kemudian kita temukan beberapa hal yang menjadi kajian secara data secara primer. Kemudian ada data yang sekunder. Di lapangan kita jumpai data-data yang memang sejak lama sudah ada, kayak KBK, kayak profil, itu sudah data sekunder karena memang data tersebut sudah ada. Kemudian satu sisi lagi, dari segi untuk memperoleh data tersebut yang lebih akurat, kita gunakan juga wawancara secara mendalam. Itu melibatkan terkait dengan konsep dari seorang kepala madrasah, guru dan sebagainya, kemudian implementasi pelaksanaan dari pembelajaran digitalisasi itu serta dampak dari kegiatan dan kendala yang terjadi dari kegiatan itu. Itu kedua-duanya masuk menjadi suatu temuan. Beberapa temuan di lapangan, ternyata di lapangan secara ringkas singkat, kita menemukan pembelajaran itu, digitalisasi tidak bisa hanya diartikan sebagai transformasi dari digital saja atau dari yang sifatnya manual menjadi digital, yang sifatnya dari tulisan menjadi elektronik. Tidak sekedar itu kita temukan di lapangan. Ternyata mereka juga sudah memprogramkan lebih jauh. Mereka rata-rata ada persamaan, kita temukan itu dari penelitian kami, ada persamaan persepsi, tapi juga ada perbedaan-perbedaan. Di samping ada kelemahan-kelemahan dari perubahan digital. Artinya digitalisasi itu tidak menjadi satu-satunya, maka kita kaji secara teorik maupun juga dikaji secara empirik. Empirik itu kita adakan diskusi terkait dengan kelemahan-kelemahan seperti yang terjadi di Mandua Pamekasan. Di sana gawe tidak dipakai secara otomatis semuanya, tapi dibatasi karena tidak semuanya menggunakan seperti itu, tidak sesuai dengan itu. Kemudian berikutnya kita jumpai juga bahwa pelaksanaan di lapangan tidak sekedar teknologi yang dipakai menjadi teknologi atau digital sentris, artinya digital full mereka laksanakan. Kalau itu dilaksanakan seperti itu, maka yang terjadi ada kedinginan hubungan guru dengan murid. Tapi dibutuhkan tambahan lain, yaitu nilai spiritualitas. Nilai spiritualitas itu kita jumpai di lapangan. Ternyata gawe itu atau laptop atau HP yang dipakai oleh mereka itu bisa digunakan untuk memperdalam ilmu agama, seperti menghafalkan Al-Quran menggunakan marottal, kemudian juga periwayat hadis itu juga kita detek. Artinya dengan digital itu bisa satu kali pertemuan itu 2, 3, 4 pulau terlampaui karena mereka sharing secara bebas, dan itu tidak terbatas dengan yang namanya lokasi, waktu, tempat. Mereka on saja ini. Tapi mereka ada yang menjadikan masalah di belakangnya. Kalau itu teknologi sentris, maka mereka akan terjadi apa? Mereka bisa terjadi gap teknologi. Mereka menyalahgunakan kepada sesuatu seperti main game online dan sebagainya. Maka dari itu ada satu juga yang perlu kita temui di dalamnya untuk wilayah Wadya Madura, dan persamaannya hampir sama semua konseptualisasinya dan implementasinya, yaitu mereka menerapkan spiritualisasi digital. Berarti digital perlu kita diluruskan. Artinya digital itu wilayah Madura tidak ansip dengan digital atau tidak mensekularisasi digital seperti yang ada di pondok atau madrasah-madrasah swasta lainnya. Artinya HP dianggap mengganggu, HP dianggap destruksi, HP menjadi masalah yang bahaya. Maka konotasi jelek-jelek seperti itu sudah banyak yang terjadi di masyarakat. Bahkan ada sebagian guru juga ada yang menyatakan itu berbahaya. Tapi kalau zaman sekarang tidak pakai HP, yang dimana semuanya sudah online, pesan ini sudah online, itu pasti menggunakan digital, semua menggunakan digital. Justru Al-Quran hadis ini akan tertinggal apabila tidak menggunakan digital. Betapa banyak mereka menghafal Al-Quran menggunakan marottal, betapa banyak mereka memperdalam ilmu menggunakan juga digital. Artinya dengan cepat dia memperoleh, tapi tidak boleh kita tinggalkan wa irsyadu ustadzin.
irsyad dari petunjuk dari guru. Disinilah nilai spiritualitasnya masuk. Nah, kemudian di lapangan kita jumpai juga mereka mengembungnya secara KBT. Setelah di lapangan ada kurikulum berbasis cinta. Dan itu yang menemukan. Maka melahirkan suatu novelty baru, yaitu sebuah rekonsiliasi strategi pembelajaran yang dikenal dengan rekonsiliasi sosiotekno, spiritual, rekonsiliasi strategi. Itu sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Itu temuan kami dalam lapangan secara novelty di stasiun kami. Terima kasih.